Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anana soleh soliha kelas 1 Al-Fatihah. Alhamdulillah hari ini anak-anak belajar bersama ayah bunda di rumah. Mohon maaf ya anak-anak karena di sekolah kakak-kakaknya sedang melaksanakan ANBK. Kita doakan mudah-mudahan berjalan lancar. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dulu berdoa sama-sama sama Pak Ali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Ananda Akmar, kemudian siapa lagi? Rumi, Luffy, Arvin, Nisma. Bagaimana kabarnya dan teman-teman anak-anak yang lain? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Pak Ali juga alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai najis ya. Sebelumnya di pekan lalu anak-anak sudah belajar tentang syahadatain. Jangan dilupakan ya. Syahadatain itu ada dua ya. Syahadatain, dua syahadat. Yang pertama syahadat Rasul, yang kedua syahadat tauhid. Ulangi, yang pertama syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang kita belajar mengenai najis ya. Najis ada di halaman 50 ya, boleh dibuka anak-anak. Nih halaman 50, di halaman 52. Nah, nanti boleh dibuka. Silahkan bersama ayah bunda, boleh sambil dibaca ya di rumah. Tentang bersuci dari najis. Ya, pertanyaannya, pernahkah anak-anak berkeringat banyak? Pernah ya. Pernahkah pakaiannya kotor terkena noda? Pasti. Nah, bisa jadi kotoran, keringat yang ada di badan kita itu mengandung najis ya. Jadi harus dibersihkan. Kalau badan kita kotor, kemudian pakaian kita kotor, itu akan menghalangi kita terhadap sahnya sholat. Jadi harus dibersihkan. Nah, apa itu najis? Apa itu najis? Ada yang tahu? Ya, najis itu berarti kotoran. Ya, najis itu kalau secara bahasa apa? Kotoran. Ya, atau sesuatu yang dianggap kotor. Gitu ya, dianggap kotor. Nah, ada apa saja macam-macam najis itu? Najis itu ada 3 ya. Ada najis mukhaffafah, najis ringan, ada najis kemudian mutawasitoh, najis yang sedang, yang ketiga ada najis mugolazoh, yaitu najis berat. Najis muhaffafah, nah, najis ringan seperti apa contohnya? Seperti air kencing bayi ya. Anak-anak semua punya adik yang masih bayi punya. Nah, air kencingnya yang belum makan apa-apa kecuali air susu bunda, itu najisnya najis mukhafafah. Yang kedua itu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh di sedang. Contohnya seperti apa, Pak? Contoh kotoran binatang, ada nanah, darah, air liur, itu najis mutawasitoh. Kemudian najis mugaladoh. Najis berat. Najis berat itu yaitu contohnya ludah air atau air liur babi. Ya, kotoran babi atau anjing, itu najisnya najis mughaladhah. Jadi kalau badan kita, pakaian kita terkena najis mughaladhah atau mutawasitoh, harus atau bahkan wajib dibersihkan ya. Nah, silakan selengkapnya anak-anak boleh baca ya, boleh baca, dan nanti anak-anak boleh silahkan mengerjakan latihan sebagai salah satu pemahaman anak-anak semuanya ya. Baik, sebelum mengerjakan latihan, nah sekarang Pak Ali bertanya lagi nih, kalau misalkan terkena kotoran ayam, apakah harus kita bersihkan? Setuju nggak dibersihkan? Setuju? Nah, harus dibersihkan karena termasuk kotoran. Kotoran nyamuk sama juga harus dibersihkan. Karena anak Islam, kita sebagai anak Muslim itu tidak boleh
Kalau mau sholat, mau ibadah, ataupun mau apapun harus bersih dari najis, baik itu pakaian kita maupun badan kita. Nah, kemudian kita juga tidak boleh pipis sembarangan. Karena pipis kita, kotoran yang kita buang itu juga termasuk najis. Tidak boleh, apalagi misalkan kita pipis enggak cebok. Nah, itu sholatnya enggak sah. Kenapa? Karena ada najis di dalam badan kita. Ya. Jadi kalau misalkan pakaian kita kena air kencing itu enggak sah sholatnya. Ya. Paham anak-anak semua? Mudah-mudahan paham ya. Nah, nanti silahkan anak-anak kerjakan halaman 67 nih yang ini ya. Halaman 67, anak-anak tinggal checklist setuju, tidak setuju atau tidak tahu ya. Kemudian nanti fotokan, kirim ke nomor sekolah ya. Kirim ke nomor sekolah, dan bagi yang mengerjakan, Pak Ali anggap hadir pembelajaran di hari ini. Selengkapnya nanti akan Pak Ali jelaskan ketika pertemuan selanjutnya di sekolah. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap sehat, gembira, walaupun belajarnya bersama Bunda di rumah. Ya, mohon maaf Pak Ali. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.